Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan pitch deck hasil usaha kami, yaitu Habuket Flowers, yang kami namakan Make Your Flows. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan diri kita. Saya Syifa Paramita, dan saya bersama teman-teman saya juga, ada Azhara Ramadhani, Harini Setiawati, Melda Trihandayani, dan Afifah Aulia Permatasari. Langsung aja kita mulai ke presentasinya. Next. Nah, yang pertama itu di sini ada permasalahan. Nah, permasalahan yang kita temukan, konsumen tuh membutuhkan suatu barang yang indah dan menarik sebagai sebuah ungkapan apresiasi dan ucapan kepada seseorang yang mereka cintai. Nah, yang kedua itu, konsumen juga ingin mencoba merangkai buket flowers, tetapi terkendala dengan bahan-bahan yang akan digunakan. Jadi di sini solusi yang kita temukan, kita akan menyediakan apa yang konsumen butuhkan. Selanjutnya. Selanjutnya sih di sini saya akan menjelaskan nilai lebih atau value proposition dari produk Make Your Flows ini. Yang pertama itu menyediakan opsi do it yourself bagi pelanggan yang ingin merangkai buketnya itu sendiri. Selanjutnya ada fleksibilitas pelanggan, jadi pelanggan dapat memilih berbagai macam bunga, warna, dan aksesoris lainnya. Selanjutnya ada harga yang kompetitif. Ya, dengan operasi berbasis online ini dapat menawarkan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya ada ketahanan, menggunakan bunga artificial yang tahan lama dibanding bunga segar. Dan selanjutnya ada pengalaman pelanggan berkreativitas. Dan yang terakhir, kenyamanan bagi pelanggan berbelanja dari rumah melalui platform online. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu besaran target pasar kita itu mulai dari pria dan wanita berusia 15-40 tahun. Dan khususnya itu pelajar atau mahasiswa yang mengikuti tren memberi bunga untuk acara-acara tertentu seperti ulang tahun atau graduation dan lain-lainnya. Dan fokus pasar atau geografis kita itu daerah Jakarta dan sekitarnya. Pada proyeksi penjualan awal bisnis ini sekitar 10 dreamy buket per bulan dan 20-an buket per bulan. Pada target pendapatan awalnya itu keseluruhannya 1 juta per bulan. Baik, selanjutnya ada model bisnis. Model Make Your Flows ini memiliki dua produk. Yang pertama single buket yang dimulai dari harga 15.000 sampai 20.000, dan juga ada Dreamy Buket yang dimulai dari harga 75.000. Dan kita juga ada DIY Kit Flowers yang di harga 65.000. Model bisnis. Kami menyediakan konsep DIY Kit yang memungkinkan pelanggan untuk merancang rangkaian bunga sesuai dengan selera mereka sendiri. Pelanggan dapat memilih dari berbagai macam bunga, warna, dan aksesoris dekoratif, serta mengatur mereka dalam karangan bunga yang unik dan dipersonalisasi. Selanjutnya, rencana pemasaran. Kita memiliki 3 rencana pemasaran. Yang pertama, menyediakan produk melalui platform seperti Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, supaya memudahkan belanja online. Kedua, menyediakan jasa free delivery dengan jarak maksimum 5 km untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk. Ketiga, buat konten video pendek tentang proses pembuatan buket bunga dan cerita di balik setiap desain. Baik, selanjutnya ada analisis kompetisi bisnis. Yang pertama itu ada kekuatan. Usaha buket bunga artifisial memiliki beberapa kekuatan utama yang membuatnya menarik di pasar. Pertama, bunga artifisial memiliki ketahanan
yang lebih lama jika dibandingkan dengan buket bunga segar, karena tidak akan layu dan bisa bertahan lama, menjadikannya investasi yang baik bagi pelanggan. Selain itu, perawatan yang mudah adalah keuntungan yang cukup besar karena bunga artifisial tidak memerlukan penyiraman atau pemeliharaan khusus. Lalu varietas dan desain yang beragam juga menjadi daya tarik tersendiri karena bunga artifisial dapat dibuat dalam berbagai warna, jenis, dan bentuk yang mungkin saja sulit ditemukan di bunga segar. Kemudian bunga artifisial juga tidak dipengaruhi oleh musim. Ketersediaannya selalu stabil sepanjang tahun serta harga yang tidak mudah berubah merupakan keuntungan dari usaha ini. Yang kedua, ada kelemahan. Kelemahan dari usaha buket bunga artifisial ini yang pertama adalah kurangnya aroma, di mana aroma ini merupakan salah satu daya tarik utama di bunga segar. Kemudian persepsi pasar terhadap bunga artifisial juga bisa menjadi hambatan karena beberapa konsumen mungkin merasa bunga artifisial ini kurang estetis atau kurang bernilai jika dibandingkan dengan bunga segar. Lalu, pembuatan buket bunga artifisial ini juga membutuhkan keterampilan dan kreativitas tinggi untuk menghasilkan produk yang menarik dan berkualitas yang bisa menarik minat konsumen. Kemudian yang ketiga ada peluang. Yang pertama ada tren eco-friendly yang semakin populer belakangan ini, di mana hal tersebut membuka peluang besar karena bunga artifisial yang bisa digunakan berulang kali lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan bunga segar. Kemudian e-commerce juga menawarkan peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar dan mengurangi biaya operasional. Lalu kolaborasi dengan event organizer juga untuk menyediakan bunga artifisial sebagai dekorasi acara juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi kami karena event organizer juga membutuhkan bunga-bunga yang lebih tahan lama. Berikutnya ada ancaman. Nah, usaha buket bunga artifisial ini juga memiliki beberapa ancaman yang perlu diwaspadai. Yang pertama, tren konsumen yang berubah-ubah dapat mempengaruhi permintaan terhadap bunga artifisial sehingga kami selaku pelaku usaha harus selalu inovatif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, kualitas bahan yang digunakan juga merupakan faktor yang penting karena bahan baku berkualitas rendah dapat merusak reputasi dan menurunkan nilai produk. Kemudian produk tiruan yang lebih murah dan kualitasnya lebih rendah juga bisa menjadi ancaman karena dapat mengikis pangsa pasar dan menurunkan harga pasar secara keseluruhan. Berikutnya adalah tim manajemen. Nah, tim kami ini memiliki 5 anggota, di mana masing-masing anggotanya memiliki peran masing-masing. Yang pertama ada Azhara Madani selaku pemimpin tim. Yang kedua ada Maildetri Handayani sebagai product designer. Berikutnya ada Ashifa Paramita sebagai marketer. Selanjutnya ada Afifah Aulia Permatasari sebagai sekretaris dan administrasi. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai akuntan. Nah, masing-masing dari kami ini memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, tugas dari pemimpin tim adalah mengkoordinasi semua anggota tim, menetapkan tujuan, serta memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tenggat waktu. Berikutnya, tugas dari product designer. Product designer ini bertanggung jawab untuk menciptakan konsep dan prototipe produk yang inovatif dan estetis. Kemudian, tanggung jawab dari bagian marketer adalah melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Kemudian, tanggung jawab utama dari sekretaris dan bagian administrasi adalah menjaga kelancaran operasional sehari-hari perusahaan, meliputi pengelolaan dokumen, surat menyurat, dan menyusun jadwal pertemuan atau jadwal rapat bila diperlukan. Dan yang terakhir, tugas dari akuntan, yaitu mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran dari usaha yang dijalankan. Seksi keuangannya berikut dari tabel yang ada di sini nih. Yang pertama itu kegiatan utamanya mengembangkan produk atau riset.
pertama melakukan pelatihan atau kelas merangkat buket bunga. Terus target pencapaiannya agar pengusaha dapat membuat produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kegiatan utama yang kedua itu produksi. Kegiatannya membuat buket bunga. Nama barangnya seperti adalah pertama poppy, rose, daisy, terus anutrium, yang kelima lem, yang keenam kertas buket. Berikut kuantitasnya. Yang poppy 20, rose 30, daisy 20, embryum 10, lem 3, kertas buket 30. Terus harga satuannya itu di sini 7.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000. Jumlahnya itu di sini 140, 140.000, 120.000, 100.000, 60.000, 24.000, 150.000. Target capaiannya itu menghasilkan buket bunga yang indah dan menarik. Terus yang ketiga kegiatan utama ini registrasi, perizinan, sertifikat pengujian produk, dan standarisasi. Terus yang keempat, kegiatannya itu belanja ATK dan menunjang. Yang nama kegiatan yang pertama itu mengukur lebar dan panjang kertas buket. Nama barangnya itu penggaris, tuanya 4, 3.000, sama 12 totalnya 6.000. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi keuangan. Kami telah mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan berikut untuk mencapai target pendapatan kami. Yang pertama, target pendapatannya yang tadi sudah dibilang, itu kami menargetkan sebesar 1.050.000. Yang kedua itu sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari penjualan produk Dreamy Buket itu 65.000, One Buket itu 15.000 sampai 20.000. Terus yang penjualan bulanan yang diharapkan 10 buket dan 20 One Buket. Next. Sini ada aktivitas yang telah dilakukan. Yang pertama itu riset pasar. Dalam ini analisis tentang kebutuhan pasar dan kompetitor. Yang kedua, pengembangan produk. Itu berupa prototip yang telah dibuat dan diuji dengan sukses. Yang ketiga itu kemitraan. Itu karena telah menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku utama. Yang terakhir, pemasaran awal itu berupa kayak kampanye di media sosial untuk membangun kesadaran merek. Terus selanjutnya, aktivitas yang akan dilakukan jika mendapatkan pendanaan. Yang pertama, stabilitas produk, itu karena meningkatkan kapasitas produk. Yang kedua itu pemasaran dan promosi. Seperti yang tadi saya bilang, kayak gebiar-gebiar iklan yang diluas di media sosial seperti TikTok, IG, WhatsApp, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu memberikan inovasi produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang ada. Yang terakhir itu bekerja sama dalam tim. Next. Oke, makasih. Baik, demikian presentasi pitch deck dari kelompok kami. Kami telah menjelaskan usaha yang kami akan dirikan, yaitu Make Your Floss. Terima kasih atas perhatiannya.